Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pembahasan basis data pada pokok bahasan pendekatan basis data sebagai solusi dari kelemahan-kelemahan pada pemrosesan berkas tradisional. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pendekatan berkas tradisional yang memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya program data dependence, kebergantungan antara program dan data, kemudian masalah duplikasi data atau redundansi, kemudian limited data sharing, keterbatasan sharing terhadap data, kemudian waktu pengembangan yang panjang. Maka pendekatan basis data adalah solusi dari kelemahan yang dimiliki oleh pendekatan berkas tradisional. Basis data memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan pemrosesan berkas tradisional. Di antaranya adalah program data independence, ketidakbergantungan antara program dan data. Jadi ketika program dibuat, misalnya membuat aplikasi yang berkaitan dengan basis data, maka data tidak akan terganggu. Demikian juga ketika dilakukan perbaikan pada data, maka program atau shortcode aplikasi tidak akan terganggu. Kemudian data redundans yang direncanakan, improve data konsistensi data. Karena kita bisa menerapkan kekangan-kekangan sehingga data tersebut konsisten. Kemudian improve data sharing, dengan menggunakan basis data, sharing data yang sama terhadap beberapa pengguna bisa dilakukan. Nah, keunggulan pendekatan basis data ini nanti kita akan bahas seiring dengan pembahasan materi-materi selanjutnya. Nah, adapun elemen-elemen ketika kita ingin membuat basis data, di antaranya data model. Data model ini atau pemodelan data yang menunjukkan relasi antara data yang kita gunakan di dalam basis data. Data-data pada data model tersebut diwakili oleh entitas, atribut, dan relationship. Kemudian ada dua jenis model data, yaitu enterprise data model dan project data model. Keduanya hampir sama, tetapi project data model memiliki bentuk yang lebih detail daripada enterprise data model. Kita bisa lihat di sini dua buah contoh data model untuk pendekatan basis data, yaitu enterprise data model dan project data model. Kita bisa lihat bahwa project data model ini lebih detail, sedangkan enterprise data model ini lebih umum, menunjukkan hubungan antara entitas-entitas pada basis data. Kemudian ada relational database. Ini juga kita sudah bahas di awal, bahwa relational database itu adalah sekumpulan data di dalam tabel-tabel yang saling berelasi. Kemudian internet teknologi untuk memudahkan data sharing, kemudian client server aplikasi, aplikasi yang bekerja di atas database, maka kita membutuhkan sebuah koneksi, apakah itu local area network atau internet. Pada masa ini bisa dikatakan bahwa semua aplikasi berbasis web atau aplikasi berbasis mobile itu menggunakan basis data untuk penyimpanan datanya. Misalnya kalau aplikasi berbasis mobile menggunakan Firebase, dan aplikasi berbasis web lebih banyak pilihan yang bisa digunakan, misalnya MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan lain-lain. Kemudian elemen berikutnya adalah database management system. Jadi database management system ini adalah
aplikasi program yang digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada basis data, yaitu yang meng-create ya, kemudian read, membaca, update ataupun menghapus data-data yang ada di dalam database ya, yang digunakan oleh pengguna. Nah, kita coba lihat data model berikut ya. Bagaimana cara membacanya? Nah, pada data model ini ada entitas, atribut, dan relationship. Ya. Contohnya di sini entitas adalah ya customer, kemudian order ya produk ya order line. Jadi entitas adalah objek ya, benda ataupun kejadian ya, konsep yang bisa disimpan ke dalam basis data. Sedangkan atribut adalah kata benda yang menjelaskan entitas tersebut ya. Misalnya kita memiliki entitas mahasiswa ya, atau kita ingin membangun data model untuk sistem informasi akademik. Maka di situ entitas-entitasnya misalnya mahasiswa, kemudian mata kuliah ya, dosen, dan lain-lain. Kemudian atribut adalah kata benda yang menjelaskan tentang entitas tersebut ya. Misalnya mahasiswa ya, atributnya ada NIM, nomor induk mahasiswa, kemudian nama ya, alamat, IPK misalnya, dan lain-lain. Nah, pada contoh di sini ya, customer, entitas customer memiliki atribut customer ID, kemudian customer name ya. Order atau pesanan memiliki atribut order ID, customer ID, order date. Kemudian notasi ini ya menunjukkan many ya. Menunjukkan relasi one to many ya. Customer itu one, kemudian order itu banyak, one to many. Artinya seorang customer bisa memberikan satu atau banyak order atau pesanan ya. Tetapi setiap pesanan itu dilakukan oleh satu orang customer. Kemudian relasi antara ya order dan order line ya, order line list pesanan ya, sebuah order ya atau satu buah pesanan, di dalamnya terdapat beberapa pesanan ya, beberapa pesanan barang gitu ya. Ya, sama relasinya juga adalah one to many ya. Nah, one to many atau one to one misalnya, atau many to many disebut kardinalitas ya. Ya, kemudian yang ketiga relasi antara order line dengan produk, sama juga ya, one to many. Jadi order line ini isinya adalah produk-produk yang dimiliki. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita perhatikan atributnya ya, menunjukkan relasi dari dua buah entitas tersebut ya. Atribut customer ID juga masuk pada customer ID pada entitas order ya, menunjukkan relasi antara customer dengan order ya, bahwa setiap order itu akan merujuk pada customer ID. Kemudian berikutnya adalah enterprise data model. Nah, dari kedua model data ini kita akan lebih sering menggunakan project data model nanti yang akan kita wujudkan dalam bentuk ERD, Entity Relationship Diagram. Tadi kita sudah membahas tentang entitas dan atribut. Ya, saya ulangi bahwa entitas tersebut umumnya adalah objek ya, kata benda atau konsep ya, yang bisa disimpan ke dalam basis data. Sedangkan atribut adalah kata benda yang menjelaskan entitas tersebut. Oke, misalnya entitas mahasiswa memiliki nama, atribut nama, NIM, sekolah asal, tahun masuk, IPK. Kemudian mata kuliah
entitas mata kuliah memiliki atribut kode, ya, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Nah, kita bisa menghubungkan kedua buah entitas ini dengan relasi, ya. Misalnya nama relasinya adalah mengikuti mata kuliah atau mengambil mata kuliah, ya. Misalnya kardinalitasnya many to many, ya. Banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah atau beberapa mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah. Elemen berikutnya adalah DBMS, ya, Database Management System. Database ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada basis data, ya, create, ya, read, ya, update, delete, ya. Singkatnya, DBMS ini software yang kita gunakan untuk membangun database, ya. Misalnya MySQL, PostgreSQL, Oracle, atau Firebase pada aplikasi yang dibangun pada mobile atau smartphone. Kalau kita perhatikan lagi kedua buah gambar ini, ya, yang bawah ini menggambarkan pemrosesan berkas tradisional, ya. Kemudian gambar yang di atas adalah menunjukkan model dari pendekatan database. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, semua aplikasi itu bersumber pada satu buah database, ya. Jadi tidak akan ada data yang redundan. Konsistensi data bisa dijaga karena data tersimpan pada satu buah database. Kalau kita bandingkan dengan gambar di bawah, ya, ada beberapa duplikasi. Misalnya customer master file digunakan pada order filling system, kemudian pada invoicing system juga menggunakan customer master file, ya. Contoh, ya, misalnya pada customer master file ini, ya, alamat seorang customer diubah, maka belum tentu, ya, di tempat yang lain, ya, alamat customer itu berubah, ya. Data tidak konsistensi. Tapi kalau kita simpan ke dalam database, satu buah database, ya, di mana semua aplikasi itu menggunakan data yang sama, maka konsistensi data bisa dijaga. Baik, selanjutnya, komponen-komponen apa sajakah yang ada pada lingkungan basis data, ya. Ada repository, ya, DBMS, Database Management System, kemudian database itu sendiri, kemudian ada data modeling and design tool, user interface, application, program, ya. Repository ini adalah kumpulan, ya, tempat menyimpan data, tempat menyimpan data terpusat, ya. Kemudian dari repository ini, yang menggunakan DBMS dibuatlah database, ya. Kemudian program-program aplikasi ini terhubung kepada DBMS, ya, di mana program aplikasi ini memiliki user interface yang digunakan oleh pengguna. Kita bisa lihat bahwa beberapa tipe pengguna, yaitu end user, ya, pengguna akhir, gitu, ya, pengguna biasa, user, kemudian ada system developer, ya, kemudian data and database administrator, itu menggunakan user interface untuk berinteraksi, ya. User interface program untuk berinteraksi dengan basis data.